Selanjutnya adalah pesawat udara. Sebenarnya sebelum ini ada juga, eee, venturimeter dengan manometer, tapi kita nggak bahas, analisisnya itu ya hampir mirip-mirip lah gitu ya, hampir mirip-mirip. Nanti silahkan bisa ngecek di buku-buku yang lain atau di modul saya lengkapi. Selanjutnya kita membahas pesawat udara. Pesawat udara ini kan mungkin penemuan yang sangat menggemparkan gitu ya. Besi tapi bisa terbang. Besi tapi bisa terbang. Makanya ada istilah burung besi. Nah, sebenarnya prinsip utamanya itu ada di, sekali lagi pernah kita bahas, mesin sama sayap. Mesin itu untuk menghasilkan dorongan, kelajuan, kelajuan di bagian atas dan bagian bawah sayap ini, gitu ya. Pengaturan kecepatan kelajuan udara itulah inti dari terbangnya sebuah pesawat terbang. Ini kalau misalkan kalian pernah naik pesawat itu pas mau landing maupun mau terbang ini dijorokkan ke bawah gitu ya. Nah, itu tujuannya itu untuk menghasilkan selisih kecepatan udara di atas dan di bawah sayap. Kemudian ini mesin pada pesawat memberikan dorongan sip, kemudian kelengkungan sayap dikondisikan sehingga kelajuan udara di atas pesawat lebih besar daripada di bawah pesawat. Ini nih ada keterangan. Kelajuan udara di atas sayap itu Kelajuan udara di atas sayap ini kita simpulkan V2, kemudian kelajuan udara di bawah ini V1 sip. Nah, V2 ini harus lebih besar. Teorinya begini teorinya. Ada sebuah teori itu kalau misalkan udara ini satu, ini kan udara satu, kemudian dipecah menjadi dua. Oh, kita ganti warna biar bisa dilihat. Ini kan awalnya satu, kemudian pisah menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas ini melengkung. Artinya kalau melengkung, lintasannya itu lebih panjang daripada yang bawah yang lurus. Nah, ketika dipecah maka apabila menyatu dia harus bareng. Karena ini lintasannya lebih panjang, maka V2 harus lebih besar daripada V1 supaya nyampe di ujungnya sini ini bareng lagi. Itu teori fluida itu seperti itu. Makanya kita peroleh nih V2 lebih besar daripada V1. Kita mau mencari menggunakan Bernoulli, kita masukkan ke Bernoulli gitu ya. Kita akan dapatkan P1 ditambah setengah rho V1, rho udara, sama dengan P2 ditambah setengah rho udara V2 kuadrat. Ingat, V2 lebih besar daripada V1. Kenapa ini nggak ada rho G1 dengan rho G2? Ini kan sayap pesawat itu anggapannya tipis gitu ya. Sayap pesawat itu anggapannya tipis. Jadi antara H yang ketinggian H1, H1 dengan H2 yang di atasnya itu selisihnya sangat kecil gitu ya dibandingkan dengan kecepatan. Makanya H2 dengan H1 kalau dikurangi nanti tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap hitungan. Jadi bisa dienolkan. Kita dapatkan nih V2 kan lebih besar maka V1-nya dipindah ke sana. V1-nya dipindah, P2-nya dipindah. Jadinya P1 kurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, tekanannya ini berarti kan kalau pesawat mau naik, ini sekarang masuk nih. Maka, nah ini tekanan harus besar. Yang dari bawah itu harus besar daripada yang atas. Supaya naik. Kalau ini 10, berarti sini harus 1 supaya bisa naik. Gitu ya. 10 dengan 1 kan masih sisa 9. Sisanya itu untuk menaikkan itu. Gitu. Oke, kita dapatkan persamaan pertama nih. Persamaan pertama. Kemudian, P1 ini sekali lagi kan untuk menaikkan seluruh bodi pesawat sama penumpang. Berarti menggunakan hukum tekanan, bukan persamaan umum tekanan, bukan hukum tekanan. P kan F per A. Berarti kan P1 kurangi P2 sama dengan F per A. Nah, F ini kan gaya. Gayanya itu tidak lain adalah berat pesawat dan penumpang. F itu. Berat dan penumpang. Kita dapatkan di sini nih. Antara 8,9 dengan 8,10 kita dapatkan F per A sama dengan setengah rho udara V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. F itu adalah berat total, baik pesawat dan penumpang. Sama dengan setengah rho udara V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat kali A. A ini apa? Luas penampang sayap. Luas penampang sayap. A-nya itu. Nah, kita dapatkan maka kalau yang ditanya berapa masa
pesawat sekaligus penumpang yang bisa diangkut, yang bisa diterbangkan gitu. Ya tinggal ini dipindah G-nya ke sini, ini kita dapatkan M total kali G. M total itu sekali lagi massa pesawat ditambah massa penumpang ditambah massa bagasi. V2 kuadrat kurangi V kuadrat dikali A, luas sayap pesawat. Gitu ya. Oke, ini ada contoh soal. Sebuah pesawat terbang mempunyai luas sayap 140. Pada suatu kecepatan tertentu, udara yang mengalir di atas sayap pesawat mempunyai kelajuan 90. Sementara udara yang mengalir di bawah sayap mempunyai kelajuan 60. Apabila massa jenis udara 1,3, itulah gaya angkat pesawat. Gaya angkat berarti F-nya. Setengah rho V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat kita dapatkan 91, ya komanya di sini harusnya ya. Oh, dikali 91 dikali 4.500 dapatnya 364.500 Newton. Kalau pengen mencari massa total yang bisa diangkut, ya tinggal dibagi G. Jadinya 36.450 kg. Ada pertanyaan biasanya tuh. Sayapnya kan ada kanan sama kiri, maka ini dikali 2 apa enggak? Jawabannya adalah enggak gitu ya. Karena kecepatan itu juga ada di kanan dan di kiri. Kecepatan udara ini kan ada di kanan dan ada di kiri. Jadi kita pilih salah satu untuk menghitung kedua-duanya. Oke, begitu pembahasan tentang fluida dinamis. Ini soal-soal untuk fluida dinamis semuanya nanti bisa dikerjain.